Sebenarnya secara pribadi saya merasa kesulitan ya untuk menyalurkan sampah daur ulang saya. Jadi saya sudah melakukan pemilahan, tapi saya nggak tahu ini sampah daur ulang saya salurkan kemana. Mungkin menginisiasi sirkular ekonomi dalam level rumah tangga ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat di TPA, tempat pemrosesan akhir sampah, itu sebagian besar ya, itu sampah rumah tangga, sekitar 60% itu sampah rumah tangga. Jadi saya kira memang harus ada inisiasi untuk pengolahan sampah rumah tangga sejak di mana sampah itu diproduksi, yaitu di rumah tangga. Di titik nol sampah itu diproduksi. Apa saja yang dilakukan anggota bank sampah itu, kita belajar bagaimana caranya kita mengurangi sampah kita. Kemudian setelah dikurangi itu dipilah, setelah dipilah itu diolah. Nah, pengolahan sampah itu yang paling memungkinkan dan itu saya pikir sangat signifikan itu adalah melakukan composting. Composting itulah wujud sirkular ekonomi yang sebetulnya menurut saya ya, karena kita mengambil bahan dari alam, kita mengambil hasil dari alam, kemudian sisa konsumsi kita dari alam itu kita kembalikan lagi ke alam. Nah, muter terus seperti itu composting. Nah, kalau kita bicara tadi di TPA itu 60% sampah rumah tangga, dari 60% sampah rumah tangga itu 60%-nya lagi itu adalah sampah organik gitu. Jadi percuma kalau kita melakukan pemilahan, tapi kemudian sampah organik kita nggak kita olah, kita taruh di tempat sampah, kemudian balik lagi ke TPA, itu percuma. Maka kita harus mengkompos gitu ya, dan mengkompos ini adalah sesuatu yang tidak sulit gitu, sangat mudah untuk dilakukan pada level rumah tangga, tidak perlu alat dan bahan yang sulit ya, tidak perlu teknologi yang canggih ya, asal kita punya kemauan itu bisa dilakukan di level rumah tangga. Selain kita composting, itu ada banyak yang bisa kita olah juga sebetulnya. Salah satunya kita jadikan pupuk, misalnya kulit telur ini ya. Ini pupuk dari kulit telur. Jadi ini cuman kulit telur yang sudah dikeringkan, sudah dicuci, dikeringkan, kemudian kita haluskan. Menghaluskannya bisa dengan ditumbuk ataupun dengan blender gitu. Melakukan regrow ya terhadap batang-batang seperti ini ya. Ada banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan di level rumah tangga untuk mengolah sampah organik gitu ya. Jadi ada composting, ada pupuk pupuk kulit telur, regrow ya, kemudian ekoenzim ya, itu juga kita inisiasi di kami dan para anggota ya. Memproduksi atau membuat ekoenzim sendiri itu untuk membersihkan lantai, membersihkan kaca, membersihkan kamar mandi. Kita tidak perlu lagi membeli sabun atau membeli pembersih lantai sendiri gitu. Jadi kita menggunakan ekoenzim itu gitu. Sehingga pouch yang itu biasanya kita ada sisa karena kita beli pembersih itu udah nggak ada lagi karena kita udah pakai ekoenzim gitu. Kemudian bagaimana pengolahan sampah anorganik ya? Sampah anorganik itu kita pilah jadi 2 besar ya, 3 lah gitu. Yang pertama itu sampah anorganik yang punya nilai ekonomis ya. Itu yang kemudian nanti disalurkan ke kami, ke bank sampah untuk kami jual kembali. Kemudian ada juga sampah-sampah anorganik yang tidak punya nilai ekonomis. Dan yang ketiga sampah anorganik residu. Nah, itu yang sudahlah tidak punya nilai ekonomis, kita juga nggak bisa mengupcycle atau merecycle-nya sendiri gitu, itu residu gitu. Nah, yang anorganik tapi tidak punya nilai ekonomis itu juga banyak sekali ya. Itu seperti saset-saset bungkus-bungkus mie instan kayak gini ya, kemudian snack ya, junk food ini kayak gini ya,
ya, multi layer plastik ya, itu tidak punya nilai ekonomis, belum ada atau belum banyak yang mendaur ulangnya. Maka di level rumah tangga saya bersama ibu-ibu gitu ya, kita punya ide gitu untuk bikin bantal ini ya. Jadi ini isinya adalah plastik-plastik multi layer kayak gini yang sudah kita cacah gitu. Kita kasih sarung yang bagus, jadi tidak kelihatan bahwa ini adalah isinya plastik gitu ya. Jadi ini ada kita produksi sarung kayak gini, kebetulan kami ada yang bisa jahit ya, dan ini pun juga spunbond bekas ya, kita bukan bekas sih tapi sisa produksi gitu ya, jadi kita manfaatkan. Nah kemudian ini tadi multi layer plastiknya itu kita cacah kecil-kecil. Ini memang belum kami jual ya, belum kita produksi secara massal kemudian dijual, enggak, tapi inisiasinya lebih kepada penggunaan pribadi itu. Jadi ya kalau mau gunting sendiri ya silahkan, sampahnya sendiri digunting, kemudian kami menyediakan sarungnya ini gitu ya secara cuma-cuma. Ada anggota, kemudian nanti anggotanya isi sendiri dan mereka bikin sendiri gitu, mereka pakai buat dekorasi rumah mereka masing-masing gitu. Begitu juga untuk yang lain ya, misalnya seperti botol-botol kaca, ini juga kita lakukan upcycle ya. Jadi botol-botol kayak gini ini kita dapat banyak. Ini adalah bekas skincare gitu ya. Ini bisa kita upcycle, kita isi dengan bahan lilin dan essential oil gitu, sehingga kemudian jadi lilin aromaterapi lah gitu. Itu juga penggunaannya masih untuk kalangan sendiri ya, jadi belum kita jual karena ya ini masih inisiasi awal gitu. Paling tidak kita sudah menghentikan sampah untuk ke TPA gitu. Sampah multi layer plastik tadi itu juga kita mencampurkannya ke dalam material bangunan ya, seperti ini roster ya. Jadi tadi multi layer plastik yang sudah dicacah kecil-kecil itu kita campurkan ke dalam campuran roster ini. Jadi dia ada di sini ya, di dalam sini ini ada beberapa yang kelihatan. Ini sudah kita lakukan untuk roster dan paving ya. Lagi-lagi belum kita jual massal, jadi prinsipnya kita memberikan kesadaran kepada para anggota kita. Jadi anggota kita kalau misalnya dia mau pasang paving atau mau pasang roster gitu, itu kita fasilitasi untuk dia mencampurkan ya, karena paving roster di sini banyak sekali pengrajinnya, bisa dipesan. Jadi kita bisa memesan khusus dan kita juga bisa memfasilitasi kepada pengrajin mana yang dia memang sudah terbiasa membuat paving dan roster dengan campuran multi layer plastik itu. Multi layer plastik tadi juga kita adakan pelatihan ya untuk bikin eco brick ini ya, nanti jadi ini juga sangat gampang, tinggal dimasukkan aja multi layer plastiknya, nggak perlu dicacah kemudian dipadatkan gitu ya, jadi dia menjadi keras gitu. Nanti kalau udah banyak bisa dipakai buat tempat duduk, meja dan lain sebagainya.